Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau presentasi tentang macam-macam ilmu hadis dan cabang-cabangnya. Yang pertama itu kita jelasin dulu ya, ilmu hadis itu apa. Ilmu hadis itu adalah ilmu yang membicarakan tentang keadaan atau sifat para perawi yang diriwayatkan. Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi, yaitu mereka yang ada dalam sanad suatu hadis. Nah, sekarang macam-macam ilmu hadis. Macam-macam ilmu hadis itu ada dua macam. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah itu adalah yang membahas tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah hadis Nabi Muhammad SAW dari periwayatan dan pemeliharaannya. Nah, contoh ilmu hadis riwayah itu adalah sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada lagi contoh-contoh yang lain. Kemudian yang kedua dari macam-macam ilmu hadis itu adalah ilmu hadis dirayah, yaitu adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui ihwal, sanad, matan, cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat rawi, dan lain-lain. Tujuan dan urgensi ilmu hadis dirayah adalah untuk mengetahui dan menetapkan hadis-hadis yang makbul, yang dapat diterima sebagai dalil atau untuk diamalkan, dan yang mardud atau yang ditolak. Kemudian perbedaan ilmu hadis riwayah dan dirayah. Ilmu hadis riwayah itu ilmu yang mempelajari tentang tata cara penukilan, periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ilmu hadis dirayah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui keadaan sanad dan matan hadis tersebut, cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat-sifat rawi dan mawi itu dapat diterima atau ditolak. Kemudian cabang-cabang ilmu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis itu ada 9. Yang pertama, ilmu rijal al-hadis, yaitu ilmu yang mengetahui para perawi hadis dan kapasitas mereka sebagai perawi hadis. Yang kedua, ilmu hadis al-jarh wa al-mansukh, yaitu ilmu yang mengetahui yang mempelajari kecacatan para perawi seperti pada kedabitan dan keadilannya. Yang ketiga, ilmu tarikh al-ruwah, ilmu yang mengetahui para perawi hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis. Yang keempat, ilmu ilal al-hadis. Kata ilal adalah bentuk jamak dari al-ilah yang menurut bahasa berarti al-marad atau penyakit. Kemudian ilal adalah ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan kesahihan hadis, seperti mengatakan mutasil terhadap hadis yang muntaki, menyebut marfu dengan hadis yang mauquf, memasukkan hadis ke dalam hadis lain, dan hal-hal seperti itu. 5. Ilmu al-nasikh wa al-mansukh, yaitu adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang berlawanan yang tidak dapat dipertemukan dengan ketetapan bahwa yang datang terdahulu disebut mansukh dan yang datang kemudian disebut nasikh. Keenam, ilmu asbab wurud al-hadis, yaitu adalah segala sesuatu yang mengantar kepada tujuan. Yang ketujuh, ilmu gharib al-hadis, yaitu ilmu untuk mengetahui dan menerangkan makna yang terdapat pada lafaz-lafaz hadis yang jauh dan sulit dipahami, karena lafaz tersebut jarang digunakan. Yang kedelapan, ilmu al-tasif wa al-tahrif, yaitu adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menerangkan hadis-hadis yang sudah atau syakalnya dan bentuknya. Yang kesembilan, ilmu mukhtalif al-hadis, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lainnya saling bertentangan atau berlawanan, agar pertentangan itu dapat dihilangkan atau dikompromikan keduanya, sebagaimana membahas hadis-hadis yang sulit dipahami isi atau kandungannya dengan menghilangkan kemuskilan atau kesulitan serta menjelaskan hakikatnya. Baiklah, sudah selesai presentasi saya, sampai di sini saja. Semoga bisa dipahami. Selesai. Dan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.